Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Surutul khutbataini asyaratun, gitu ya. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat dua khutbah Jumat. Surutul khutbataini, syarat-syarat dua khutbah Jumat. Syarat-syarat dua khutbah Jumat asyaratun, ada 10. Ini yang menjadi salah satu kesahan menjadi khotib Jumat. Di samping yang kemarin 5 rukun ya. 5 rukun dikerjain, tapi kalau syarat khotbah Jumat ini juga nggak dikerjain, tetap khotbah sholat Jumatnya tidak sah. Jadi baik rukunnya maupun syarat sah khotbahnya mesti dipenuhi. Nah, syarat khotbah Jumat itu ada 10. At-thaharatu, yang pertama suci. Suci anil hadasaini, dari 2 hadas. Dari 2 hadas, al-asghari, baik hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar. Jadi kalau mau jadi khotib ya mesti punya air wudhu. Nah, karena khotbah nih, ya khotbah Jumat, rukun tuh dia, harus punya air wudhu. Kagak boleh waktu khotbah kemudian kita batal wudhunya, kentut kita lanjutin, ya nggak boleh, itu kagak sah, tidak memenuhi syarat khotbah Jumat. Jadi harus suci dari hadas kecil, dan tidak boleh juga kita dalam kondisi junub, harus sudah mandi. Ini syarat ya. Syarat sahnya melaksanakan khotbah Jumat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, at-thaharatu, suci. At-thaharatu, suci anin najasati, dari najis. Dari najis. Sucinya di mana? Fisaubi, di pakaian si khotib. Fisaubi, di pakaian khotib. Wal badani, pada badan khotib. Wal makani, dan tempat khotib. Apa itu namanya? Mimbar bagi ya. Tempat berkhotbah mimbar maksudnya. Dan pada mimbar. Jadi harus suci dari najis nih. Pakaian khotib harus suci dari najis, nggak boleh ada najisnya. Badannya juga, dan mimbar tempat dia khotbah. Makanya mimbarnya harus dijaga. Berarti jangan sampai banyak tai. Cicak tuh, jadi udah baji kalau hari Jumat tuh udah perlu bersih-bersihin pagi. Ya, jangan sampai tuh ada. Kalau masih 1 tai cicak masih dimaafkan lah. Kalau udah banyak tai cicak gimana? Banyak. Masa kemudian khotib pindah ya? Jamaah maaf kalau mimbar ini najis ya, khotbahnya kesini minggir, kami diri, gitu. Ya kan kagak bagus. Termalu kita jadi pengurus masjid. Nah, pernah itu khotbah mimbarnya kotor banget, banyak tai cicak. Setelah khotbah udah jamaah pada bubar, baru saya kasih tahu jangan gini. Kalau Jumat mah mimbarnya udah ini dibersihin. Malah bukan 1, bukan 1 2, merapat kalau gitu. Banyak, waduh ya. Iya. Ya, jadi mimbar itu kudu suci karena ini syarat. Ya. Jadi pakaian si khotib, badan si khotib, sama mimbar buat dia khotbah kudu suci dari najis. Oh itu mah dimaafin najisnya, najis cicak. Iya kalau 1 2, kalau banyak tuh gimana?
namanya kita jorok ya. Kemudian yang ketiga, wasatrul aurati, menutup aurat ya. Si khatib harus menutup auratnya, jangan sampai kelihatan dia lagi khatib, lagi khotbah ya. Kecuali jamaah yang dengerin khatib ya, auratnya kelihatan, ya kagak masalah, kagak batal dia, makan dia lagi sholat, lagi dengerin khotbah. Misalnya kita kan dengkul kelihatan gitu, lagi silanya si ini jamaahnya yang dengan khatib. Nah, ada yang kebuka, ya nggak apa-apa kan, kagak batal, itu lagi kagak sholat. Khatib yang kelihatan auratnya kan, maka khatib harus rapi ya, jangan sampai auratnya kelihatan. Kemudian yang keempat, wal qiyamu alal qadiri. Wal qiyamu, khutbah dikerjakan sambil berdiri, alal qadiri, bagi khatib yang mampu. Jadi syaratnya kalau dalam kondisi normal khatibnya mampu berdiri, jangan duduk. Nah kalau kondisi normal sehat, khutbah Jumat duduk kagak sah. Dia melanggar syarat dua khutbah Jumat, harus berdiri, jangan duduk. Kecuali udah ujur, nggak bisa berdiri nih khatib, nggak bisa berdiri, emang udah kagak kuat, ya diperbolehkan duduk, tapi nanti ada syaratnya, ya kan? Ketika khutbah itu kan ada duduknya juga, duduk antara dua sujud. Makanya kalau untuk khutbah Jumat cari yang masih sehat, jangan yang udah ujur, yang udah ujur udah bikin dulu. Kemudian yang kelima, wal julusu, duduk, bainahuma, di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah, fauqa, melebihi, tumakninati sholati, di atas tumaknina sholat. Tumakninati sholati, di atas tumaknina sholat. Ya kan duduknya ya agak lamaan, kan tumaknina sholat agak cepat. Kalau duduk di antara dua khutbah ya agak lamaan, di atas ya, di atas tumaknina sholat. Paling minimal baca surat Al-Ikhlas. Jadi barakallahu li wa lakum fil Qur'an ajru bi rahman ta khairur rahimin. Duduk tuh. Itu duduk itu tuh ya. Bukan duduk yang pertama ya. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk itu bukan duduk yang itu. Itu mah buat dengerin ajan. Ini setelah khutbah pertama, isi materi ya. Terus barakallahu li wa lakum fil rabbi fir warham ta khairur rahimin. Duduk tuh dia tuh. Itu fauqa tamanir shalah, harus melebihi dari tamanir shalah, jangan terlalu cepat. Ya, disunahin bagi khatib baca surat Al-Ikhlas alif. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup, itu namanya fauqa tamaninatis shalah. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wal muwalatu bainahuma, bersambungan di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah ini tidak terselah dengan yang lain, harus bersambungan. Cukup di selahnya dengan duduk antara dua khutbah. Iya, seperti itu. Jadi nggak boleh diselingin ada pengumuman begitu. Itu udah di luar itu. Jadi nggak boleh baji. Ini menyalahi syarat dua khutbah Jumat. Kemudian yang ketujuh, wal muwalatu,
terus menyambung bainahuma di antara dua khutbah, wa baina sholati dan di antara sholat. Jadi sama juga, jangan diputus sama kegiatan yang nggak ada kaitannya dengan sholat Jumat. Nah, jadi kalau udah masuk khutbah mah udah ya, ikutin aturannya itu, jangan nanti diselingin. Para jamaah nanti ntar malam ada pengajian, jangan lupa datang ya. Sebelum khutbah tuh khotib udah selesai, selesai turun mau sholat ada pengumuman begitu, jangan. Boleh. Boleh. Kecuali apa? Kecuali komat kan? Iya. Kalau komat maka kita mau sholat jamaah. Jadi jangan diselingin kegiatan di luar kegiatan dua khutbah dan sholat, sehingga itu menskip ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, wa antakuna dan khutbahnya bil arabiyati dengan bahasa Arab yang rukunnya doang itu disyaratkan dengan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Gitu ya. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, shadaqallahul azim. Itu harus pakai bahasa Arab. Kagak boleh pakai bahasa di selain Arab, itu wajib. Itu yang dimaksud wa antakuna bil arabiyah. Jangan salah paham. Bukan materinya mesti bahasa Arab juga, kagak. Ini yang salah paham, materinya pakai bahasa Arab juga. Iya. Materi mah boleh sesuai kita bahasa kita masing-masing. Ya Sunda ya pakai bahasa Sunda, Jawa ya pakai Jawa, yang di Inggris pakai bahasa Inggris. Tapi walaupun orang Inggris ya, walaupun orang India ya, tetap rukun khutbah yang 5 itu wa antakuna bil arabi, nggak bisa, nggak boleh diganti dengan bahasa kita masing-masing. Maka tidak diperlukan sebetulnya habis itu hadirin mari sama-sama kita memanjatkan puji dan tadi udah itu ngelama-ngelamin waktu sebetulnya mah ya. Untuk khutbah Jumat mari sama-sama kita kuatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya udah enggak perlu Ilyas. Langsung habis itu ya udah si materi aja. Yang kayak kemarin saya bilangin, langsung materi aja gitu ya jamaah semuanya. Pokoknya kita jadi masyarakat yang benar, jangan suka gibahin. Gitu. Masyarakat yang ada di lingkungan kita dosa gede. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'an. Hadis Rasulullah resep banget ya. Ya pokoknya gitu ya. Iya. Paling yang lain apa? Loh. Gue sebut apa ini? Gue baru duduk. Iya. Ini masalah itu selesai udah. Kan rukun yang tadi. Khutbah itu yang rukun tadi itu. Yang Arab itu udah 2 Arab itu dikerjain, nggak ada isinya juga udah selesai. Orang ada wasiat takwa, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun, ini isi itu doang. Kalau khutbah Jumat mah isinya ngajak orang takwa, selesai. Udah. Ya, seperti itu. Wa ayasma'aha yang ke-9. Wa ayasma'aha dan khutbahnya dapat didengar, dan khutbahnya dapat didengar arba'una oleh 40 jamaah. 40 jamaah baji mesti. Ini syarat. Kalau tidak memenuhi 40 jamaah sholat Jumat
nggak perlu ngadain sholat Jumat karena syarat sah sholat Jumat tidak terpenuhi. Sebelum khotib naik ke atas mimbar, jamaah mesti udah ada 40. Mesti udah ada 40. Jangan sampai khotib udah naik mimbar, jamaah belum ada 40. Ini jadi masalah, nggak sah sholat Jumatnya. Nanti kudu diulang sholat zuhur. Sholat zuhur pagi, habis sholat Jumat sholat zuhur. Jadi walaupun waktunya udah masuk, tunggu dulu ya. Kalau belum ada mah belum, wah, kayak masih 30, tungguin aja dulu. Jangan langsung naik, disuruh naik mimbar karena ini nggak sah. Mesti 40. Nah, kalau azannya? Berarti azannya. Azan apanya? Azan Jumatnya tetap azan. Ya tetap. Iya, habis itu kan sholat sunnah Jumat. Iya, nggak boleh itu. Ya habis itu ya udah, dilihat dulu kira-kira ya. Kalau kita kondisinya belum ada 40, ntar aja dulu, apa-apa. Kan emang waktu johor. Mau pokoknya sebelum asar sholat Jumat masih ada. Cuman kebangetan banget masyarakat udah ajan masih belum pada datang. Kecuali iya tempat sepi kali mah. Ini penduduk banyak banget. Kemudian yang ke-10, wa antakuna kulluha, wa antakuna, dan khotbahnya kulluha semuanya, baik khotbah pertama maupun khotbah yang kedua, fi waktu zuhri, dikerjakan di waktu zuhur. Kan waktu zuhur lama tuh. Jadi bisa nungguin jam 1 ya masih zuhur, jam 2 ya masih zuhur gitu. Kalau di kampung kita misalnya orang ngumpulnya jam 1, ya jam 1 berarti sholat Jumat dikerjain baji. Iya. Karena di waktu jam 12 waktu zuhur tepat, ini jamaah di kampung kita belum pada ngumpul. Iya, belum ada nih. Nah, kebiasaannya jam 1 ya udah berarti di kampung kita itu jam 1 ngerjain sholat Jumat ya. Yang pasti masih di waktu zuhur. Penting itu syarat-syaratnya dikerjain. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 10 syarat yang membuat khotbah sholat Jumat menjadi sah. Maka 10 syarat ini jangan sampai salah satunya di-skip, tidak dikerjakan.